Tani Vlog Channel. Paulus menulis bagus sekali di dalam surat pertama Korintus tentang kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Saya tidak akan mengutip beliau. Saya hanya ingin melihat kunci kasih dari dua hal. Pertama, kasih adalah syarat mutlak menjadi murid Tuhan. Sumber kasih adalah rasa syukur. Orang kalau tidak bisa bersyukur tidak mungkin punya kasih. Bagaimana mungkin orang bisa menikmati, dia harus berkorban? Dah bisa. Orang bisa berkorban itu setelah bisa menikmati cinta. Maka rasa syukur adalah hal yang penting di dalam kasih. Saya berterima kasih bahwa Tuhan memberkati saya, melimpahkan rahmatnya untuk saya. Saya ingat tahun berapa ya waktu gempa terjadi di Jogja? 2006 ya, betul, 2006. Saya ditelepon oleh seorang romo di Mungkitan, teman saya. Telepon saya, "Romo, ya bisa kirim bantuan?" "Oi, kami kekurangan Romo." "Oh baik Romo, saya tolong." Saya tutup, saya bingung, saya mau cari di mana karena saya di rumah retret, bukan di paroki. Lalu saya ingat di Jakarta saya punya channel teman saya. Lalu saya telepon, "Mbak, mau menolong korban bencana alam nggak?" "Di mana Romo?" "Jogja." "Pasti terkirim?" "Pasti Mbak." "Oke Romo, boleh. Tunggu ya Romo." "Ya." Akhirnya saya tutup. Sorenya Mbak itu langsung telepon, "Romo, malam ini saya transfer ke rekeningnya Pratista, rumah kami. 75 juta Romo, kami sudah kumpulkan." "Wow," kata saya tuh. Besoknya saya telepon Romonya, "Romo, saya sudah ada kiriman 75 juta, saya transfer Romo." Romonya langsung berkata, "Jangan, saya tidak butuh uang, saya butuh barang." Waduh, kata saya. Karena kami uang ada, kami nggak punya, belanja di mana nggak tahu. "Romo tolong belikan di Bandung." Akhirnya dia kirim daftar. Saya belanja ke Makro. Dan baru sekali saya belanja pembalut wanita. Dan banyak sekali gitu ya. Sampai pas bayar si mbaknya, "Pak, istrinya berapa?" Terus saya jawab, "Ratusan." Gitu. Dan sampai ke biara. Kan saya hidup dengan para pastor yang 80-90 tahun. Lalu saya bawa pembalut. Lalu pastor itu berkata, "Itu apa itu?" Terus saya jawab, "Obat kompres." Terus dia pakai, "Aduh saya panas, mau pakai dong." Lalu akhirnya saya kirim ke Jawa Tengah. Pada saat saya kirim, saya juga ngikutin Romo itu. Terus Romo itu berkata, "Romo, tolong dong, kalau masih ada di sini, kirimkan di dom, dibagikan." Alah, bahasa Jawa, dibagikan. Mereka sudah memplastik-plastiki. Oke, saya ke daerah mana itu? Bantul. Saya ke daerah Bantul, saya kaget. Pas mau ngasih ke satu kampung, karena kami diatur oleh suster, punya listnya. Kampung ini, baik. Saya mau turun, tiba-tiba hampir di pinggir jalan orang-orang, "Pak, enggak perlu Pak, enggak perlu kami, enggak perlu." Dan bantuan. Lalu dia ngomong, "Pak, Bapak maju sedikit, belok kiri, ke sana ke dalam. Itu ada satu kampung yang belum pernah mendapat bantuan. Bapak masuk saja." Saya ngikutin kata-kata dia. Dan betul, masuk ke dalam, kampungnya rata dengan tanah. Saya datang, mereka sambil menangis, "Pak, terima kasih. Kami belum pernah mendapat bantuan." "Oh ya. Saya telepon 4 mobil masuk lagi." Nah, saya hanya berpikir edan yang di depan itu. Ini orang bersyukur. Bersyukur adalah orang yang tidak mau mengumpulkan melulu. Tetapi juga bagaimana saya harus belajar menikmati. Jangan sampai punya prinsip, "Engkau wae nikmati nih."
mati gue. Loh iya toh, hidup itu misteri. Gak bisa kita pakai jadwal. Nggak. Kenikmatan itu harus kita peroleh setiap saat. Bukan nanti kita akan menikmati. Bodoh kamu. Allah itu memberikan kenikmatan supaya kita apa? Bisa bersyukur. Sehingga dengan bersyukur kita mau berbagi. Ibu itu kalau dimintai uang oleh anaknya, saya selalu berkata, Bu, jaluk dit. Ibu selalu jawabannya sama, saudara-saudara. Randedet, randedet. Itu kan dari kata randuwe duit. Randedet le, randedet. Tapi kalau ada tetangga pinjam uang, dikasih sama ibu. Terus saya cari ini randedet. Yosite ono. Jadi kalau saya minta apapun selalu ibu randedet, randedet. Tapi saudara-saudaraku, apa yang terjadi? Ibu adalah orang yang sangat bisa bersyukur. Ibu bidan yang tidak pernah memasang papan di rumah. Tapi orang datang untuk minta bantuan kalau ada yang melahirkan. Dan ibu tidak pasang tarif. Bahkan ibu pun selalu, kalau itu begitu sangat sederhana, ibu berkata, belum punya popok? Belum. Dia balik lagi, bawakan popok dan seterusnya. Maka mengagetkan, waktu beliau meninggal 8 tahun yang lalu, saya misa, tiba-tiba begitu penuh rumah duka, dan di belakang, maaf, banyak saudara-saudara yang memakai kerudung. Sampai setelah misa, saya tanya Bapak, Pak, kenal enggak dengan yang di belakang? Aku enggak kenal Lalu Bapak saya Mbok takoni, itu ayah selalu mengorbankan anaknya. Lalu saya dekati, tahu, Ibu maaf, apakah ibu mau datang ke tempat ibu saya yang meninggal atau salah? Kata saya, jangan-jangan salah, layak. Uangnya boleh diambil lagi. Lalu ibu itu, enggak mas, saya memang mau melayat ibu mas. Ibu mas itu baik sekali. Dulu kami, anak-anak saya berapa kali saya melahirkan dibantu oleh ibu. Tidak pernah ibu mau dibayar. Saya merasa kehilangan. Lihat saudaraku, orang yang pandai bersyukur hidupnya selalu membawa berkat. Maka sekarang bayangkan, kalau Anda meninggal, banyak nggak yang akan datang? Loh ini bener, jangan ketawa. Jangan-jangan yang datang cuma imam sendirian. Ayo pergi dewean kono. Kenapa? Karena Anda hidup tidak punya memberi manfaat. Betul atau tidak? Tidak ada orang yang merasa kehilangan. Menyedihkan. Saudaraku, kasih hanya terwujud dalam pengampunan. Kalau orang berkata, saya mengasihi pasangan saya, dan Anda belum bisa memaafkan pasangan Anda, bel ketut. Omong kosong. Karena kasih itu hanya bisa dengan saya memaafkan. Saya masih teringat waktu kecil ayah saya keras sekali. Ayah saya tuh pandai sekali menyiksa orang. Helm tentara yang keras itu bisa mendarat berkali-kali di kepala saya dan mendarat empuk di kepala beliau. Bletak, tes, gitu, pinter ya. Suatu hari saya sekolah di SD yang teman-temannya tuh nakal semua dan teman-teman saya merokok. Lalu teman-teman saya ngomong, ayo kok rokok. Nggak mau, saya nanti dimarahin ayah. Kalau nggak ngerokok nggak pren. Lalu saya nyoba merokok, udah. Saya ingin cepat pulang. Karena rokok itu kan nempel baunya. Saya tahu, kalau ayah tahu saya merokok, dihajar habis. Saya pulang cepet-cepet supaya nggak ketemu ayah. Pas mau masuk, saya sudah lihat ada laler hijau di situ. Ayah kan pakai baju hijau-hijau tuh. Pakaian dinas lapangan beliau. Waduh, kata saya. Saya langsung buka pintu. Saya berkata, ayah, saya deketin ayah, saya biasa salam. Tiba-tiba yang, kok bau rokok ya kok? Langsung saya, iya ya pak, bau rokok ya pak. Jangan-jangan tadi ada tamu ya pak. Saya lihat asbak, bersih asbaknya. Lalu ayah ngomong, kowe merokok ya?
Mboten Pak kowe ngerokok. Mboten. Kowe ngerokok. Mboten. Dikampleng lah saya. Wah, kowe ngerokok. Nggih. Anda bisa tertawa saat itu saya dihajar, saudara-saudara. Kenapa Anda senang melihat penderitaan orang lain? Saya ditempeleng oleh ayah, dan rupanya saya tuh marah. Dan saking marahnya saya menatap ayah, dan tidak boleh. Ayah marah, tidak boleh saya menatap. Dan ayah makin marah. Dia keluarkan sepatu. Anda tahu sepatu tentara yang laras tinggi itu, hanya dalam waktu jarak 1,5 meter, dia lemparkan ke mulut saya. Dan bibir saya pecah, gigi saya patah, berdarah. Saya kabur dari rumah. Dan ayah tidak mencari saya. Ayah berpikir 4 anaknya, hilang siji, isi ono telu. Sing ra ono sing bodoh ya rapopo. Saya sampai jam 6 saya ingat di sawah. Dan yang mencari saya siapa? Ibu. Ibu, Bali. Nggak mau, nanti kalau pulang saya dimarahi ayah. Karena ayah saya itu kalau marah bersambung. Bab 1, bab 2, bab 3. Saya tahu pulang saya dihajar. Nggak mungkin dikasihani. Dihajar dulu. Gitu ya. Saya udah takut. Lalu ibu berkata, ya wes, yang ngerap Bali dan kini wae. Saya pulang. Akhirnya ngikutin ibu. Dan saya masih ingat. Saya pulang, saya ingat wajah ayah. Seperti apa? Hanya begini. Padahal ini semua berdarah. Dan ayah bertanya, mau apa Bali? Lalu saya jawab, lapar Pak Dan ayah dengan wajah yang masih beringas, tidak belas kasih, hanya teriak, adus kowe, adus. Saya ke kamar mandi. Saya kaget. Di kamar mandi sudah ada ember dengan air hangat. Lalu saya lihat baju saya mandi. Pas mandi saya langsung berpikir, setelah mandi penderitaan akan dimulai, kata saya. Saya kuat. Saya udah nahan. Lalu akhirnya betul, rumah kami kecil. Saya buka kamar mandi, ayah itu sudah berdiri, langsung berkata, lungguh. Saya duduk. Dan ayah bawakan sup. Makan. Saya diam. Jujur itu sup yang paling tidak enak seumur hidup. Karena ayah di depan melotot pada saya. Saya diam saja. Lalu setelah sup itu setengahnya habis, tiba-tiba ayah berkata, kok. Saya diam. Saya tidak mau jawab. Saya takut. Karena tahu ayah itu bisa langsung nampar. Saya salah karena saya kabur. Saya salah karena saya merokok. Lalu bapak, lihat ayah. Lalu saya pelan-pelan menatap ayah. Dan ayah berkata, maaf ya, ayah menampar kamu terlalu keras. Maaf, ayah emosi. Bapak ibu, apa yang terjadi? Semua sakit hilang dari tubuh saya. Tidak pernah membekas. Tidak pernah punya keinginan saya membalas ayah saya. Sampai sekarang, orang yang paling saya sayangi adalah ayah saya. Pengampunan, memaafkan adalah kunci kita bisa mengasihi kembali. Terima kasih, Tuhan memberkati.